ngadepin penyakit yang saya derita ya kan, ngadepin suami yang kayak gitu. Tadinya suami saya nggak kayak gitu bang. Tiba-tiba begitu saya sakit parah itu, bener-bener dia tuh minta nikah lagi. Sampai pernah saya ngambil pisau, pengen saya tusuk. Saking saya udah bener-bener sakit hati banget. Pernah sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Si ganteng satu-satunya dari Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan, keangkara murkaan duniawi. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis yang menarik, yang mau diangkat ceritanya di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di nomor 0852 12 345683. Dan jangan lupa kunjungi booth kami di Indofest 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 4 September. Nomor booth kita di J6. Kita tunggu. Ya, assalamualaikum Bu Sari. Salaman dulu Bu. Iya, oke dari jauh nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Tadi mie ayamnya enak buatan Bu Sari. Alhamdulillah. Aduh mantap. Tapi jauh juga di sini Bu. Ini masuknya Babelan Bu ya? Iya, masuknya daerah Babelan. Oh, daerah Babelan ya. Betul. Oke, di sini Bu Sari akan menceritakan pengalaman mistis atau lebih tepatnya pengalaman ada intriknya juga Bu ya, iya, di dalamnya ini ya. Iya. Oke, bisa diceritakan sedikit dulu aja kisi-kisinya Bu. Oh iya. Ya. Jadi saya mengalami teror kelabang di paha saya itu. Setelah itu pengalaman saya juga, jadi begitu saya lagi sakit parahnya, suami saya minta nikah lagi, berulang-ulang terus seperti itu. Hampir setiap hari saya berantem sama suami saya. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Bu. Oh. Tapi sebelum Ibu Sari menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Bu Sari, ini ceritanya Bu santai aja, jangan rileks aja kayak kita ngobrol bareng kayak di luar tadi ya Bu ya. Oke, jangan tegang, Ibu santai biar teman-teman di rumah, penonton di rumah ini bisa menikmati cerita dari Bu Sari. Oke. Ya, oke, siap Bu ya? Siap. Oke, silakan Bu Sari. Iya Bang, jadi waktu itu saya di tahun 2018, saya itu sakit. Waktu itu sih badan saya masih bagus, masih 62, masih sehat. Tapi saya sudah ada di diagnosa ada penyakit tiroid di leher saya. Dan setelah itu saya kontrol berapa kali ke RS Bekasi itu yang Hermina. Setelah itu saya disuruh dioperasi. Ya sudah, saya ngikutin apa kata dokter.
Dan di tahun 2018 pula mantan suami saya itu dia berteman di Facebook. Awalnya seperti itu, berteman di Facebook. Sama Bu Sari. Sama suami saya dulu. Oh, sama suami yang dulu sama suami yang sekarang. Enggak, suami saya satu. Oh, satu. Jadi suami saya itu berteman di Facebook sama mantannya. Oh, mantannya. Ya. Oke. Dan setelah itu si perempuan itu minta berteman dengan saya. Oke. Jadi saya konfirmasi setelah itu. Jadi dia itu terus, jadi saya nge-like dia juga nge-like saya. Tapi setelah itu dia minta nomor WA saya. Saya nggak tahu kan namanya, saya tuh nggak tahu kalau dia itu pernah mantan ceritanya. Nah habis itu ya saya tidak punya pikiran macam-macam waktu itu. Mungkin dia berteman, saya nggak punya pikiran yang gimana gitu, lempeng-lempeng aja waktu itu sih. Setelah berapa bulan kemudian, setelah saya kasih nih nomor WA saya ke dia, sekitar 2 bulan atau 3 bulan lah, si suami saya itu diam-diam ngambil nomor WA-nya dia dari HP saya. Oke. Ya, setelah itu mungkin dia rutin tuh berteman dengan dia, mungkin setan. Tadinya sih sebenarnya waktu itu suami saya tidak meladeni dia, karena mungkin dikira suami saya dia punya suami, jadi tidak diladenin. Begitu mungkin dia bilang kalau dia sudah janda, ya suami saya mungkin ada ketertarikan lagi sama dia. Setelah itu saya juga nggak terlalu dipikirin waktu itu, karena suami saya juga sama saya biasa, sifatnya apa gimana gitu tetap biasa sama saya. Dan waktu itu begitu tahu dia ngambil nomornya dari HP saya bilang, buat apa Pak, kok kamu ngambil nomor itu dari saya? Yang enggak lah, buat apa sih, cuma berteman doang. Ya udah, oke lah, saya nggak ada punya pikiran macam-macam lah waktu itu. Tapi lama kelamaan itu si perempuan ini menggoda suami saya terus. Jadi ngasih perhatian sama suami saya. Jadi pokoknya gimana, dia ngasih obat waktu suami saya sakit, sedangkan di rumah juga kan kita kasih obat ya. Tapi si perempuan itu ngasih obat. Dari situ itu ya mungkin suami saya mulai lebih lagi perhatiannya sama dia. Terus saya bilang, mah dapat salam katanya gitu. Dari siapa? Dari dia katanya gitu. Saya bilang, waalaikumsalam. Saya bilang, kok nanya sakit tentang aku, kok dia nanyanya ke kamu? Saya bilang, kenapa nggak langsung nanya ke saya? Dia kan punya nomor WA saya bilang gitu kan. Kata dia, yang nggak tahu katanya gitu. Saya bilang, kok cari-cari perhatian ya sama kamu, kok lama-lama aneh nih. Saya bilang, kamu enggak, aku nggak ada apa-apa kok sama dia. Ya udah, dari mulutnya dia kan saya jadi percaya, udah masih jalan terus. Jadi di tahun 2019 mungkin dia udah 1 tahun tuh ya berjalan hubungan mereka itu. Di tahun 2020 berarti 2 tahun. Di tahun 2021 3 tahun. Pas 2021 itu saya sakit. Sakit pertama itu saya sakit buang-buang air. Dibawalah saya tuh ke rumah sakit. Maaf, buang-buang air ya? Iya, waktu pertama sakitnya juga itu buang-buang air, jadi ke RS Tarumajaya. Begitu sudah dirawat selama 3-4 hari lah, pulang. Sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian gitu saya begitu lagi, sakit lagi. Jadi badan saya tuh tambah habis. Jadi begitu udah badan saya habis, kenalah saya tuh mata. Jadi karena saya punya diabetes, kenalah mata. Mungkin sama tiroid, tekanan dari tiroid itu ke mata. Di bulan Juni tahun 2021 saya masih bisa lihat. Begitu Juli saya bawa ke dokter di rumah sakit di daerah Babelan. Saya didiagnosa infeksi katanya. Jadi saya tiba-tiba, jadi malamnya masih bisa lihat saya. Begitu paginya saya nggak bisa lihat.
Jadi dibawalah saya selama 2 minggu itu ke rumah sakit di Babelan. Begitu sudah 2 minggu tidak ada perubahan, dokter ngerujuk saya ke rumah sakit Hermina Bekasi. Dan di Hermina Bekasi juga sama, 2 minggu di sana, terus dirujuklah saya ke RS Cipto di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus itu saya pertama cek ke Cipto itu gagal karena surat rujukan dari Hermina ke Ciptonya itu anak saya ngurusnya nggak benar, jadinya pulang lagi. Udah nyampe Cipto itu saya balik lagi lah kita tuh ke rumah. Nah besoknya kemudian saya urus dulu rujukan dari RS Hermina itu, dan besoknya berangkat lagi lah ke Cipto sama suami saya sama anak saya waktu itu. Begitu di rumah sakit Cipto saya udah diperiksa, terus dia bilang nanti di lab, kan mata saya ketutup tuh putih-putih dua-duanya itu, jadi nggak bisa lihat tuh karena ketutup putih-putih itu, jadi nggak bisa lihat. Kata dokter, ini nanti kita kontrol dulu ya Bu, katanya. Oke lah, jadi Senin saya berangkat. Terus pokoknya kontrol selama 2 minggu apa 3 minggu gitu, kontrol di Cipto itu rutin. Begitu sudah 3 minggu saya disuruh dirawat. Jadi hari Senin kita kontrol, Selasa swab, Rabu Kamis Jumat rawat inap. Terus sampai berapa minggu, terus akhirnya sampailah ke 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir itu saya sakit, jadi dirawat di rumah sakit di Cipto itu, katanya mau dioperasi. Begitu operasi pertama itu kan mata saya itu bolong nih yang kanan, kelopak matanya itu, kelopak yang hitam-hitamnya bolong, jadi dijahit lah, dioperasi dulu, dijahit. Begitu sudah operasi selesai, seminggu kemudian pulang istirahat di rumah. Senin kontrol lagi seperti itu, kontrol terus berapa, jadi 2 bulan kemudian apa 3 bulan gitu saya operasi lagi, Bang Ali. Operasi untuk masukkan si bola mata ke dalam. Karena tadi bola mata itu kan karena tekanan tiroid, jadi si bola mata itu sedikit keluar, sama kayak ini yang kiri. Jadi begitu dioperasi yang kedua ini, saya mengalami hal-hal yang mistis. Jadi waktu saya hari pertama itu kan masuk hari Rabu ya. Hari Rabu kita nginep di kelas 2 karena kelas 1 itu penuh kata dokter. Jadi ibu ditaruh di kelas 2 dulu ya Bu, katanya. Oke siap dok, saya bilang. Gak apa-apa ya, nanti kalau ada kamar kosong kita pindahin, kata dokter tuh. Oke lah siap dok, saya bilang. Nah begitu siang itu belum sampai nginep lah saya itu. Jadi anak saya lagi ngurus-ngurus ke rumah sakit pusat. Kan gedung mata itu sama pusat itu jauh. Sekitar kalau jalan itu sekitar 1 jaman, 1 jam lah kurang mungkin ya. Anak saya kan jalan dari rumah sakit Kirana itu sampai ke Cipto pusat jalan kaki kan. Jadi dari jam 1:30 anak saya jalan. Saya kan pas banget habis makan siang ya. Jadi sekitar jam 2-an lah ditinggal anak saya itu. Saya baru mau rebahan ceritanya ke kasur. Tiba-tiba kasur saya itu kan kanan kiri pasti ada jagaan ya supaya nggak jatuh. Yang kanan saya tutup jaga, yang kiri enggak. Jadi ini meja rumah sakit, maksudnya meja buat tempat simpan makan ya. Dan ini bel di atas saya itu. Begitu saya mau rebahan, tiba-tiba dari sini tuh diangkat gitu tempat tidur itu. Nah, saya bingung, saya bilang, Bang, Pak, ada orang nggak di sebelah? Saya bilang, saya teriak-teriak begitu, nggak ada sautan sama sekali. Astagfirullahaladzim, saya bilang, ada orang nggak Pak? Saya bilang di sebelah. Tapi pikiran dalam hati saya tadi memang orang itu udah pulang dari jam 11. Begitu saya ingat, oh iya tadi kan orang itu udah pulang dari jam 11, saya bilang itunya. Berarti nggak ada orang, astagfirullahaladzim. Yang pasien satunya nih? Iya, sebelah itu. Sebelahnya? Anak kecil. Jadi
anak yatim lah itu, si pasien itu. Memang waktu itu saya punya pikiran kan anak itu nangis terus. Jadi saya pikiran saya, ya Allah ini saya nggak bisa tidur nih, anak nangis terus. Wajar lah punya pikiran seperti itu ya. Mungkin apa itu orang tuanya datang apa gimana saya juga nggak ngerti ya. Tiba-tiba itu saya diangkat itu tempat tidur itu, digini-gini, digoyang-goyang gitu. Astagfirullahaladzim, saya dari situ pokoknya baca ayat kursi, baca kulhu, yasin, azan, saya itu sampai azan. Berhentilah, kalau saya azan tuh baca-baca itu berhenti. Saya kan haus, kering tenggorokan ya. Di kasur kan ada minum, botol. Saya baru mau buka tutupnya, udah di itu lagi. Ya udah akhirnya itu keangkat bener, iya, keangkat. Jadi dia itu pantat, badannya ke sono. Jadi kayak gini nih, ngangkat digini-giniin. Jadi tangannya ke belakang begini nih, digini-giniin. Itu kena pantat saya juga tangannya. Tapi saya bingung. Saya bilang kok nggak ada orang, tapi ini badannya kok kayak gede banget bang. Oh, berarti berasa gitu. Berasa karena pantat saya kan nempel ke yang ini, duduk tapi nempel ke yang dindingnya, pagarnya itu. Saya sampai kaget, astagfirullahaladzim, ini orang kok gede banget, saya bilang itu. Ini orang apa memedi, saya bilang itu ya. Udah dari situ saya baca-baca terus. Karena emang nggak ada orang juga tuh saya pencet bel. Tapi kalau saya pencet bel, saya bilang nanti saya dikira halu. Kayak dokter gitu kan nggak percaya kayak gitu ya. Akhirnya saya bingung, ya udah deh, saya nunggu anak saya aja sambil baca-baca terus tuh. Sampai bener-bener kering tenggorokan. Itu sekitar 1 jam tuh, pas jam 3 lewat tuh kan ada azan asar ya. Tuh stop itu, ada azan asar. Jadi nggak nerus lagi tuh. Begitu selesai azan asar, saya kan pas lagi azan saya minum kan, karena emang nggak diobrak-obrak kan. Nah setelah saya minum, azan selesai, begitu lagi. Saya bingung, ya Allah ini kenapa ya, saya bilang. Maaf ya, saya di sini mau berobat, saya bilang. Saya nggak ganggu kamu, saya bilang, dan kamu juga jangan ganggu saya bilang. Saya nggak ada niat apa-apa di sini, saya bilang gitu kan. Terus saya panggil nama Allah dan nama kedua orang tua saya almarhum. Saya bilang, Abah, saya bilang, Mimi, tolongin saya bilang gitu, ya Allah, tolongin saya bilang. Saya di sini bukan untuk macam-macam, saya bilang. Saya di sini berobat, saya bilang. Nah, setelah manggil kedua orang tua saya, nggak tahu tiba-tiba itu yang badan gedenya itu nggak ada tuh di situ. Saya sudah setelah mama nyebut kedua orang tua saya bilang alhamdulillah. Tapi dari kolong tempat tidur digoyang-goyang juga sama. Yang gedenya nggak ada, tapi berasa yang kecil, kerket begitu. Saya bilang ini apa lagi? Saya bilang ya ampun, saya bilang ya Allah tolongin saya bilang itu. Jauhin saya dari gangguan setan yang terkutuk ya Allah, saya bilang gitu kan. Saya nggak ganggu di sini, nggak ganggu kalian, saya bilang. Terus saya mikir ya Allah nanti sore saya mau minta pindah, saya bilang. Kalau enggak besok pagi deh, mudah-mudahan ada kamar kosong gitu kan. Begitu jam 4 tetap masih diganggu. Ya udah saya terus aja saya baca azan, baca kulhu, anas, apa aja yang saya bisa. Padahal saya masih baca. sore, Bu. Sore sih, ya itu dari siang itu sampai sore. Ya. Astagfirullahaladzim, sampai saya nyebut terus bang, saking takutnya. Saya mau telepon pun nggak bisa kan, karena mata saya nggak lihat, nggak bisa kan. Jadi saya bingung. Terus saya akhirnya pencet bel lah ke suster sekitar jam 4-an lewat deh. Sus, saya bilang, saya minta tolong ya Sus, saya bilang anak saya masih lama nggak? Saya bilang di rumah sakit pusatnya. Oh belum tahu Bu, sebentar lagi mungkin pulang, kata suster. Emang kenapa Bu? Ini Sus, saya bilang saya kayak diganggu deh sama makhluk nggak kasat mata, saya bilang itu. Oh gitu ya Bu. Oh ya udah Ibu baca-baca ya katanya. Tapi saya belum bisa ke situ, saya ada pasien lain ini sudah dipanggil dari tadi katanya. Ya udah nggak apa-apa deh Sus, saya bilang. Terus sekitar jam 5-an tuh dokter datang. Ada dokter masuk. Assalamualaikum Bu, katanya gitu, Bu Sari gitu ya. Saya bilang waalaikumsalam Dok. Saya dokter Ardan, katanya dia. Oh iya Dok, dokter penyakit dalam itu yang datang itu. Saya bilang iya kenapa Dok? Mau saya periksa, kata. Oh iya boleh Dok, saya bilang. Oh iya Dok, sebelum periksa saya boleh nanya nggak?
Boleh katanya. Silakan, nanya apa? Di sebelah ada orang nggak dok? Saya bilang, maaf tolong tengokin, saya bilang itu. Ditengoklah sama dokter, nggak ada bu, mungkin lagi ke kamar mandi atau kemana. Oh enggak sih dok, saya bilang, perasaan tadi sih udah pulang dari siang, tapi tadi ada kayak ada orang dok. Oh mungkin perasaan ibu, kata pasti kan begitu, bener. Saya nyangka pasti berjawabannya begitu. Oh iya mungkin itu perasaan ibu aja, katanya gitu. Karena mungkin sendiri ya. Oh iya mungkin kali dok ya, saya bilang gitu. Nah setelah dokter datang itu jam setengah 6, jam 5 lewat lah, saya diperiksa lah sama dokter. Sambil ngobrol sama dokter tuh. Oke, saya temenin ya, katanya. Nggak apa-apa kan ya bu? Kita ngobrol-ngobrol sambil tanya-tanya tentang penyakit ibu. Oh iya siap dok, saya bilang. Nah kebetulan mungkin adalah sekitar 10 menitan ngobrol sama dokter itu. Terus nggak lama dokter pamitan, bu, saya tinggal ya, nggak apa-apa kan bu? Oh iya nggak apa-apa dok, saya bilang. Terima kasih banyak ya dok, saya bilang, sudah datang, sudah ngobrol sama saya. Oh iya nggak apa-apa, sama-sama, kata dokter. Saya keluar dulu ya bu, assalamualaikum, kata dokter. Waalaikumsalam dok, saya bilang. Terus udah dokter keluar, alhamdulillah tuh aman. Nggak lama, setengah 6 itu anak saya datang. Setengah 6, terus anak saya udah kepayahan banget ya, udah kecapean banget gitu. Hampir pingsan, mama, mata aku udah kunang-kunang nih mah. Pusing, capek banget mah, kata anak saya gitu. Oke, ya udah neng, minum Pocari dulu deh, saya bilang, biar lemesnya hilang. Minum dulu sayang, minum. Nah udah minum. Kenapa mah? Neng, mama jangan ditinggal lagi. Saya nangis tuh ke anak saya. Mama jangan ditinggal lagi neng, sendiri neng. Mama nggak mau ditinggal sendiri, saya bilang. Emang kenapa mah? Mama tadi digangguin, saya bilang, sama setan, nggak tahu, saya bilang, setan apa itu, saya bilang. Mama digangguin deh, mama takut sekali, saya bilang gitu. Ya udah, katanya, kita sholat maghrib yuk, saya bilang ke anak saya. Oh yaudah yuk sholat maghrib lah, saya kan tayamum aja ya, karena saya nggak bisa lihat lagi ke kamar mandi itu kan untuk wudhu juga repot ya, jadi saya tayamum. Sholat maghrib, habis sholat maghrib tuh selesai sekitar jam 6:30 lah. Neng, kita jangan sampai lupa baca doa ya, tidur. Ini kita belum dipindah ke kelas 1 nih, saya bilang. Oh iya mah. Terus nggak lama setelah ngomong itu, saya kan lagi rebahan ya Bang Ale. Rebahan itu, begitu saya rebahan, tiba-tiba kayak ada rambut sepret aja gitu ke saya, ke mata saya sama ke jidat saya. Saya bingung, ini apaan? Saya bilang, neng, kok dipegang nggak ada rambutnya, tapi berasa banget namanya rambut tebal, nyipret, gimana sih? Saya bilang, astagfirullahaladzim, saya bilang. Begitu saya, padahal saya nggak bisa lihat, begitu saya melirik ke kiri, nggak taunya dia lagi di sini saya, di pagar itu, lagi begini. Saya coba. Itu ibu merasakannya ngelihat atau? Iya, saya terang banget melihat dia, jelas banget. Makanya saya bingung, saya itu nggak bisa lihat, tapi kenapa mata saya bisa lihat makhluk seperti itu? Oh, oke. Iya, begitu lihat, astagfirullahaladzim, saya bilang, ini apaan, mukanya rata bang, jadi nggak ada mata, nggak ada apa, rata aja gitu. Astagfirullahaladzim, dalam hati kayaknya mungkin ini kun-kun, saya bilang gitu ya. Akhirnya saya dalam hati ngomong, kamu pergi, saya usir. Kamu pergi baik-baik atau saya usir, saya bilang. Dalam hati doang, tapi saya baca Al-Fatihah, habis itu langsung baca Ayat Kursi. Langsung nggak ada tuh, saya nengok lagi udah nggak ada, alhamdulillah. Begitu anak saya ke kamar mandi, mama, di kamar mandi itu kok ada pembalut ya, tapi belum dicuci, kata anak saya. Waduh, jangan-jangan itu neng yang gangguin kita, saya bilang. Ya udah kalau gitu kita ini aja neng, saya bilang, baca-baca ya. Anak saya kan lagi duduk selonjoran di bawah sambil main HP. Nah, anak saya pun ngelihat dari kolong tempat tidur saya itu melipir putih ke jendela di samping kanan saya itu. Jendelanya kan kaca kan, kelihatan luas. Mama, langsung dia bangun, naik langsung ke kasur, berdua sama saya tidur. Saya bilang, kenapa neng? Aku ngelihat, apa tahu itu mah bayangan putih dari kolong, katanya. Dari kolong tempat tidur mama sampai ke kaca melipir, katanya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, kok masih ada aja ya neng? Saya bilang, ini kayaknya tempat ini rumah sakit yang kita tempatin, jangan-jangan ada
ininya, saya bilang penunggunya, besok kita minta pindah aja ya dek, kalau ada ini, saya bilang kalau ada kamar kosong. Oh iya mah katanya, besok pindah aja yuk katanya, minta pindah. Begitu malam itu alhamdulillah kita baca terus, baca doa terus, tidur peluk-pelukan sama anak saya. Saking takutnya kan, cuman berdua doang kan di situ, orang nggak ada orang, yang satu udah pulang kan. Jadi begitu tengah malam, dek mama mau ke kamar mandi. Ya udah kan kita dituntun kan, kalau mau ke kamar mandi apa kan kita dituntun. Udah selesai dari kamar mandi, baca doa lagi neng, saya bilang iya mah katanya. Terus habis setelah merotal juga tuh saya di rumah sakit tuh. Begitu itu alhamdulillah tuh nggak ada gangguan bang sampai pagi. Nah begitu pagi saya periksa tuh jam 5 udah diperiksa. Jam 5 pagi tuh udah diperiksa sama suster, diambil darah, cek darah gitu biasa. Bu gimana? Aduh sus, saya nanti boleh minta pindah nggak? Saya bilang ada kamar kosong nggak? Kayaknya sih ada deh bu, kayaknya ada yang pulang hari ini katanya gitu. Oke sus, nanti saya pindah ya sus, saya bilang. Iya bu, nanti saya kasih tahu konfirmasi lagi ya. Oke saya tunggu ya sus. Iya. Ya udah kita jam 8 itu ada sarapan. Kita nyarap, dikasih sarapan, kita nyarap. Setelah nyarap itu 2 jam kemudian saya dicek lagi, cek gula kan. Kita kan mau operasi yang kedua itu, jadi kita dicek gula sampai dipasang insulinnya itu, bukan yang disuntik lagi. Saya yang kayak diimpus gitu insulinnya. Sampai ya ampun dek, ini insulinnya kayak gini amat bunyinya, saya bilang kayak di ICU, saya bilang gitu kan bunyi alatnya. Iya mas serem banget ya katanya gitu. Oke ya udah deh, saya bilang sabar aja, mudah-mudahan besok kita dipindah. Hari ini mudah-mudahan kosong, saya bilang kita pindah ke kelas 1. Iya mah. Begitu jam 10 ada suster masuk. Bu boleh pindah ya katanya sekarang katanya. Oh, alhamdulillah. Makasih ya sus. Udah akhirnya saya disiapin tuh beres-beres, pindah dulu, saya dipindahin dulu ke kelas 1. Setelah itu nginep lagi kan semalam. Begitu paginya udah siap untuk operasi, masukin bola mata yang kedua itu, operasi yang kedua. Pas mau operasi itu saya jam 8 kan, sebelum operasi biasa saya baca doa terus kan ya Bang Ale. Baca doa sampai jam berapa pokoknya masuk jam 8 itu masuk ruang operasi. Dokter bilang saya masih sadar, walaupun sudah disuntik itu saya udah masih sadar. Bu jangan lupa baca doa ya. Iya siap dok, saya bilang. Saya baca doa terus dari tadi, saya bilang. Oke bagus bu katanya. Operasi itu jam 8, kelar itu selesai itu jam 6 maghrib. Saya baru masuk ruangan. Saya dipanggil dokter. Saya pikir kan samar-samar ya, mungkin belum terlalu sadar. Begitu dokter manggil lagi, oh iya dok saya bilang, oh sudah sadar bu. Sudah, saya tadi sebenarnya dengar dokter bilang manggil, cuman saya lagi baca doa. Saya bilang alhamdulillah ibu selalu ingat sama Allah. Iya dok, saya bilang alhamdulillah saya udah sadar. Oke kita pindah ya ke ruangan. Siap dok. Maghrib pindah. Begitu udah pindah, malam alhamdulillah nggak ada apa-apa. Di kelas 1 itu aman. Berapa hari aman terus di situ. Akhirnya hari apa tuh kita, hari Minggu apa ya, Senin pulang. Kayaknya hari Senin sore pulang. Itu kan 12 hari saya dirawat di sana yang kedua itu. 12 hari sampai saya minta pulang sama dokter, dok. Saya minta pulang dong, saya bilang. Udah nggak kuat ini, badan udah pada sakit semua. Oke bu katanya. Ya udah pulang nanti sore ya. Begitu sudah pulang di rumah, biasa udah sampai rumah ya. Di rumah itu sering banget bang, saya melihat makhluk-makhluk seperti itu. Begitu pulang dari rumah sakit, saya duduk di situ. Tiba-tiba ada anak kecil lagi pelukan di bawah di kaki saya. Saya bingung, ini apa saya bilang. Padahal saya masuk, assalamualaikum. Tapi kenapa begitu lihat ke bawah? Astagfirullahaladzim, kok anak bayi gitu, keluar berdua. Iya. Bukan di situ. Tapi ini mata ibu nggak diperban lagi ya? Masih diperban. Oh. Masih diperban. Masih, pokoknya ini muka tuh udah biru-biru, udah kayak habis dipukulin dah. Oke. Masih diperban. Saya bingung, saya kan nggak bisa lihat. Tapi kenapa
ibaratnya kayak begitu gitu saya ngelihat. Saya bilang begitu, udah tuh hilang. Gak lama saya baca kan, setiap saya melihat seperti itu tuh saya baca. Saya bilang kamu pergi, saya bilang jangan di situ, saya bilang ini bukan tempat kamu. Dalam hati doang sih saya. Akhirnya pergi. Terus nggak lama kemudian besoknya lagi, anak saya lagi cuci piring pas mau maghrib. Saya lagi duduk di situ. Memang karena belum azan ya saya belum wudu. Jadi saya masih duduk di situ. Tiba-tiba dari sebelah segini bang, badannya doang, rambutnya nggak karu-karuan, serem banget pokoknya, mukanya iya. Nggak ada kaki. Nggak ada kaki, kepala doang. Sampai saya, terus dia dari situ langsung set berdiri di depan saya. Otomatis saya kaget, astagfirullahaladzim, ini makhluk apa? Saya bilang. Terus saya ngucap, kamu keluar lewat pintu, jangan lewat tembok. Saya bilang, saya nggak mau kamu datang lagi ke sini, pergi. Terus langsung saya baca doa kan, langsung habis ngomong gitu, selalu saya baca doa, Al-Fatihah sama ayat kursi. Dia alhamdulillah dia langsung keluarnya lewat pintu bang. Bener-bener, tapi saya juga nggak tahu itu kok badannya doang gitu, dari sini ke atas doang. Rambutnya udah kayak apa tahu, serem. Mukanya ya Allah, nggak tahu deh, pokoknya di rumah itu sering banget saya melihat. Begitu besoknya lagi pulang, suami saya pulang kan jam 9, suami saya pulang. Habis setelah makan dia minta pijitin, mah pijitin katanya. Ya udah saya pijitin. Nah lagi dimijitin itu tiba-tiba ada perempuan pakai konde, pakai kemben segini, warnanya warna-warni hijau, merah, pink kayak gitu-gitu. Sekemben aja begini duduk di samping suami saya di kaki. Otomatis saya kaget dong. Padahal saya kan nggak lihat, mata saya kan nggak lihat. Akhirnya saya pukullah betis suami saya. Saking saya kagetnya gitu, keplak, dia langsung pergi. Sampai saya, astagfirullah, suami saya pun kaget. Karena kenapa mah? Katanya kok aku kepukul kakinya. Saya kaget juga itu bang, saya nggak bisa ngomong, saya masih diem. Astagfirullahaladzim Pak, saya bilang, tadi itu di samping si papa itu ada perempuan pakai konde, saya bilang, pakai kemben. Saya kaget, saya tepak kakinya si papa kok. Akhirnya dia pergi, saya bilang, saya juga nggak tahu dia pergi kemana, saya bilang itu. Terus selesai malamnya itu, siangnya, gitu saya habis sarapan pagi, terus siang kan waktu saya masih, pokoknya nggak lihat itu, saya itu tidur, pokoknya makan tidur tuh di tempat tidur seringannya. Jadi habis makan, rebahan, tidur, pokoknya gitu. Nah begitu anak saya lagi ke pasar waktu itu. Saya sendirian di rumah. Tiba-tiba saya kan habis bersihin badan gitu kan, saya bisa melipir ke belakang gitu kan, melipir sendiri bisa. Habis itu saya pakai anduk lah, anduk saya di kepala gitu. Tiba-tiba suara macan ngegerem, kencang banget di kuping. Waktu ke kamar mandi? Habis dari kamar mandi, saya duduk di tempat tidur. Tiba-tiba suara macan kencang banget ngegeram. Astagfirullah, bulu kuduk saya langsung bener-bener Bang Ale, sampai nggak tahu pokoknya merindingnya bener-bener. Saya bilang kok pagi-pagi saya dengar suara macan, apa dalam hati apa ini emang si Abah gitu ya, bapak saya apa gimana gitu, nggak ngerti. Terus tapi kalau si Abah masa ya sih datangnya pagi-pagi, saya bilang gitu kan. Oh ya udah deh, mungkin makhluk lain, saya bilang gitu. Tapi saya langsung baca juga, baca ayat kursi, baca apa, tiba-tiba ngilang udah tuh. Begitu saya rebahan tiduran, habis pakai baju apa rebahan tiduran, saya lagi ngadep kiri karena orang ngeliyep gitu kan. Jadi waktu pas ngeliyep itu kepala saya itu mau dipegang sama tangan gede sekali, mau dipegang begini nih. Otomatis saya kaget bang, kaget, refleks saya, astagfirullahaladzim. Saya kalau mungkin normalnya mah mungkin saya melek gitu ya, kalau normalnya mah. Akhirnya begitu itu saya ngadeplah ke kanan. Tadinya kan ngadepnya ke kiri, saya tidur lagi palanya lagi di sebelah sini, orang tiduran gitu kan. Habis kaget begitu, saya ngadeplah ke kanan. Begitu ngadep ke kanan, kaget lagi saya. Kenapa ada orang tidur sama saya? Siapa ini? Saya bilang.
Yang siang saya bilang badannya kayak badan ibu saya, tetapi rambutnya kayak rambut bule, pirang putih, bener-bener putih semua rambutnya. Terus pakai bajunya juga putih bersih, tapi badannya kayak ibu saya. Tapi dia ngadepnya ke tembok. Iya, dia ngadep ke tembok. Saya bilang siapa ini? Terus langsung saya tengok, baca ayat kursi, hilang lagi. Apa iya masa sih mama saya datang? Tapi saya kan tahu mama saya rambutnya seperti apa gitu kan. Udah gitu, ya udah nggak lama anak saya datang tuh pulang dari pasar. Neng, aduh, mama deg-degan. Emang kenapa? Tadi lagi kamu ke pasar, saya bilang, mama dengar suara macan. Serem banget deh, mama sampai merinding kayak apa tahu, saya bilang. Habis itu, mama melihat, gue bilang, ada perempuan tiduran di kamar mama ngadep ke tembok. Siapa mah? Nggak tahu, saya bilang. Oh, terus gue bilang, ih serem amat sih mama ya. Sekarang mama lihat-lihat begitu mulu. Tadinya anak saya yang suka melihat seperti itu. Begitu saya melihat, anak saya nggak lihat. Kadang-kadang, cuman maksudnya kadang-kadang doang gitu anak saya tuh melihatnya sekarang. Jadi kayak gantian gitu. Iya. Begitu saya sekarang melek, jarang melihat, itu nggak anak saya tuh nggak ada ini. Maksudnya dia kadang sering ngelihat gitu. Kalau saya yang nggak lihat, dia yang ngelihat gitu kan. Nah, habis lagi sakit itu kan, saya lagi masih parah gitu kan, pulang dari rumah sakit itu benar-benar parah banget ya kan. Nah, suami saya itu kan ribut aja, minta nikah kan, minta poligami gitu. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang kamu tuh punya anak perempuan, saya bilang. Gimana nanti anak kamu, saya bilang, kalau sampai disakitin sama laki-laki, saya bilang gitu. Enggak, anak saya nanti urusan saya, pokoknya anak saya nanti urusan saya, begitu terus. Jadi suami saya itu kayak orang di pelet apa gimana gitu, Bang Ale. Pokoknya sama saya itu bener-bener cuek, acuh. Saya pegang tangannya juga dia dilepasin. Saya juga bingung kenapa. Terus udah gitu dia tuh ceritanya itu tentang perempuan itu, tentang mantannya itu. Ceritanya bilangnya baik terus cerita terus tentang perempuan itu. Sampai akhirnya saya kesel kan, emang saya ini nggak baik di mata kamu, saya bilang. Sampai kamu itu selalu aja bilang perempuan itu baik itu sama kamu, karena dia kepengen kamu, saya bilang. Kalau sama saya dia jahat, saya bilang gitu. Terus kata dia, enggak lah, katanya orang baik. Ya namanya kamu suka sama dia, saya bilang, mungkin kamu jangan-jangan kamu nih dipelet, saya bilang gitu kan. Masa iya kamu sampai segitunya, saya bilang ke aku. Saya ikutin ke depan, dia ke dalam. Saya ikutin di dalam, dia keluar. Begitu terus. Sampai berapa hari, berapa minggu, berapa bulan itu? Sekitar 2 bulanan kali Bang. Kejadiannya itu dan berulang-ulang si suaminya minta nikah lagi. Iya, terus berulang-ulang terus. Sampai begitu waktu pernah saya di rumah sakit, saya bilang hapus nomor perempuan itu, saya bilang. Dia malah apa jawabannya? Nanti kamu saya talak juga. Kalau kamu bawel melulu, kata dia gitu. Saya kesel banget ya, gimana? Saya ngadepin penyakit yang saya derita ya kan. Ngadepin suami yang kayak gitu. Tadinya suami saya nggak kayak gitu Bang. Tiba-tiba begitu saya sakit parah itu, bener-bener dia tuh minta nikah lagi. Sampai pernah saya ngambil pisau, pengen saya tusuk. Saking saya udah bener-bener sakit hati banget. Pernah sampai seperti itu. Terus pernah juga enggak sampai ditusuk, karena dia udah pegang pisau saya, udah diambil sama dia, tangan saya ditarik sama dia, akhirnya diambil. Ya udah, pokoknya hampir setiap hari berantem itu. Saya mau gimana ya, udah bener-bener saya putus asa. Akhirnya saya pun pernah sampai mau minum baygon berkali-kali, pernah. Pengen mengakhiri hidup. Iya, saking saya udah bener-bener udah nggak tahu harus gimana, bingung. Punya suami pengennya tuh saya lagi sakit itu disayang-sayang, tapi malah saya itu dijauhin sama suami saya.
Jadi kalau saya di kamar dia di sini. Oh, saya di sini dia di kamar. Sampai akhirnya saya ngamuk. Kalau ngamuk dia baru deketin saya, mau deketin saya. Kalau saya marah-marah sampai bener-bener parah marahnya gitu, baru dia. Kalau saya cuma marahnya gitu dong, enggak mempan. Saya berulang-ulang terus seperti itu sampai berantem. Ya sekitar 2 bulanan lah saya berantem terus. Yang pas saya bener-bener parahnya itu. Begitu lagi suami saya lagi masuk pagi, saya itu dapat telepon dari kampung, dari kakak saya. Begitu dia telepon, saya nyesek kan. Napas saya sesek. Terus teteh saya itu nanya, kamu kenapa? Ada apa? Cerita. Saya bilang, suami saya seperti ini, gini, begini. Oh itu mah si perempuan setan itu kali yang bikin, kata kakak saya. Begitu ini, ya udah, kamu tenang, kamu jangan mikir macam-macam. Kamu pikirin kamu sehat, kata kakak saya itu yang di kampung. Nanti Cece bilang sama Habib, jadi anaknya bibi saya. Jadi adiknya bapak punya anak Habib. Jadi kakak saya itu cerita sama dia, gimana. Terus akhirnya yang Habib itu bilang, astagfirullahaladzim, kok setega itu ya, katanya gitu, kata si Habib ini. Kok tega banget Cek, katanya. Cece digituin sama suami, sedangkan Cece lagi keadaan seperti itu. Cece tenang, Cece yang penting Cece pikirin kesehatan, kata Habib itu. Insya Allah saya bantu dari sini sama santri, dari sini saya bantu ya. Saya bilang iya, saya bilang terima kasih banyak sebelumnya, saya bilang gitu. Kita saudara, jadi jangan sungkan-sungkan, kalau apa-apa ngomong, kata Habib itu. Terus setelah itu saya juga punya saudara jauh memang, tapi dia juga bisa. Saya cerita juga, saya bilang tolong liatin suami saya ada apa, saya bilang. Terus kata om saya itu, saya bilang, oh iya nanti saya lihat, tapi enggak sekarang, nanti malam ya teh, katanya itu. Oh iya, setelah malam itu habis maghrib dia cerita, oh iya teh, ternyata ada yang ngalangin teteh, ada yang ngalangin suami teteh, katanya. Namanya si ini. Saya nggak cerita namanya siapa. Tiba-tiba namanya si ini. Saya kaget kan. Astagfirullahaladzim, beneran. Iya, tapi kamu jangan punya dendam, kata dia. Udah ikhlasin aja. Tapi tetap hati saya nggak bisa bang. Sampai sekarang pun saya masih dendam sama perempuan itu. Malah saya malah pengen, kalau saya mungkin sudah sehat, jelas mata kanan saya. Kalau mungkin saya datengin dengan keadaan seperti ini, dia mungkin ngetawain saya. Tetapi saya pengen nanti setelah sehat, saya akan bikin laporan polisi bang. Tetap saya nggak bisa. Dengan tuduhan? Dengan tuduhannya, karena saya lagi sakit. Saya kan pernah nanya-nanya. Saya punya teman, suaminya lawyer. Terus punya teman juga, suaminya polisi. Saya tanya sama dia, saya begini. Oh iya, bisa dilaporin polisi. Karena keadaannya apa? Keadaan lagi seperti itu. Keadaan lagi sakit, dia malah senang-senang di penderitaan orang lain. Tuh, makanya kata suami saya, kalau gitu saya ke bawah-bawah dong. Oh enggak, kalau saya nggak laporin kamu ya enggak, saya bilang. Saya maafin kamu, memang masih belum terlalu ikhlas kali ya, belum, karena masih rasa sakit ini belum hilang. Saya bilang, tapi saya sama perempuan itu, insya Allah kapanpun saya maupun saya sehat sembuh, saya akan tetap bikin laporan. Kalau enggak bikin laporan, saya tinggal datengin ke sana, saya bilang. Karena saya tahu rumahnya, jadi saya datengin nanti. Tapi nggak tahu kapan. Tapi bukti-bukti ibu udah ngantongin semua ya? Kan bukti suami saya yang cerita semua. Dia ngaku semuanya. Oh, sudah diakui. Iya, dia ngaku semuanya. Tadinya waktu masih
keadaannya masih di guna-guna begitu, saya suruh sumpah aja dia menolak. Sumpah kalau memang kamu nggak ada apa-apa sama dia, saya bilang, kamu sumpah depan saya. Apa? Saya mau sumpah tapi saya mau nolak kamu. Malah jawabannya begitu terus. Gimana saya nggak sakit hati, Bang? Coba, mau saya jujur. Walaupun sakit kalau jujur, mungkin saya masih bisa maklumin. Ini bohong lagi. Jadi saya tuh sakit digituin terus, Bang. Begitu udah sadar, sudah benar-benar sadar, cerita kalau itu mantannya dia. Dia bilang pernah setahun pacaran sama dia. Terus maksudnya sekarang mau balikan. Saya bilang, nggak ada. Saya bilang, kamu punya rasa masih sama dia aja. Saya udah nggak ikhlas, nggak redo. Saya bilang, dunia akhirat. Saya bilang, enggak lah, itu dulu, kata dia. Ya alhamdulillah kalau begitu, saya bilang. Sekarang Pak, Mama tuh mau hidup tenang. Saya bilang, mau ngapain lagi sih? Saya bilang, udah tua, kita udah punya cucu, mau ngapain lagi? Saya bilang. Terus kata dia, ya pokoknya dia udah janji sama saya. Suami saya udah janji nggak akan macam-macam lagi. Semoga janjinya benar-benar bisa ditepati. Amin. Ya, begitu sekarang sudah normal lagi, alhamdulillah. Sayang lagi sama saya, ngobrol seperti biasa. Kita tidur apa, kalau pegangan tangan juga nggak dilepas. Sekarang seperti dulu lagi. Alhamdulillah. Saya bilang, saya bersyukur, nggak henti-hentinya bersyukur sama Allah. Saya sholat malam, sholat tahajud. Saya bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih. Udah ngembaliin suami saya. Saya juga berterima kasih sama saudara-saudara saya. Karena sudah bantu suami saya, bantu saya. Katanya, iya, alhamdulillah katanya. Udah sekarang mah katanya, jangan mikirin macam-macam. Sekarang mah katanya udah ini aja sama suami, rukun-rukun aja katanya gitu. Ya pengennya saya seperti itu, mudah-mudahan. Dan waktu suami saya seperti itu, anak saya Bang, sampai saya aja nggak habis pikir, saking mungkin sakit hatinya anak saya yang perempuan itu di rumah sakit itu nge-WA suami saya, ngomong macam-macam sama suami saya, jauhin perempuan itu, kalau enggak bilang aku sumpahin biar bapak katanya kecelakaan tabrak kontainer daripada aku ngelihat bapak sama perempuan lain. Pernah sampai seperti itu, bilang astagfirullahaladzim. Saya bilang, kamu ngomong begitu Neng? Iyalah, aku nggak terima dunia akhirat mah. Katanya sekarang kalau sampai papa begitu, kalau sampai nanti aku digituin, gimana perasaannya? Enggak Neng, mudah-mudahan enggak. Saya bilang, mudah-mudahan karmanya ke bapaknya aja. Saya bilang, jangan ke kamu. Saya bilang, dan mudah-mudahan perempuan itu juga karmanya ke dia sendiri gitu loh. Jangan ke anaknya nggak tahu menahu tentang itu kan, bukan anak nggak salah apa-apa. Saya berdoanya seperti itu. Saya bilang, kalaupun nanti ada karma buat perempuan itu, karmanya buat perempuan itu aja, jangan anaknya. Dia punya anak Bang, perempuan 2. Perempuan itu nggak mikir kan kalau emang otaknya bener-bener. Nih sekarang ibaratnya suami saya nggak bisa diambil sama dia, nyamainnya dukun. Saya juga bingung. Tadinya saya juga nggak percaya kalau sampai si perempuan itu yang bikin. Tapi yang dari kampung itu ngasih tahu namanya. Saya nggak ngasih tahu nama perempuan itu. Tiba-tiba, ya ini namanya. Saya kaget. Tapi saya ngomong ke suami juga. Suami nggak ada respon apa-apa. Kayak gimana sih? Jadi kayak orang, nggak mungkin gitu, sepertinya itu seperti itu, kayaknya nggak mungkin. Tapi memang dari sana tuh udah bilang begitu. Ya mau gimana dong, saya bilang. Terus dia diam aja. Ya udahlah katanya. Sekarang kan udah enggak katanya. Ya sekarang bersyukur, alhamdulillah. Saya bilang, Pak, aku benar-benar, saya bilang, aku mohon banget sama kamu Pak. Saya bilang, jangan sekali-kali lagi seperti itu. Saya bilang, aku udah capek. Saya bilang, udah bener-bener capek hati saya udah. Saya bilang. Kata dia, iya enggak. Ya udah, saya pegang janji kamu. Saya bilang itu. Alhamdulillah. Ya. Tapi memang seperti si bapak memang masih sangat muda Bu ya.
Sama, umurnya sama. Oh, ada berapa tahun kalau boleh tahu? Sekarang 51. Oh, Bapak 51? Iya. Oh. Sama sama saya. Saya beda umur saya itu sama dia 8 bulan. Jadi ya, tapi Bapak kelihatan awet muda ya. Pantas banyak dikejar-kejar wanita, Bu. Ibu harus jaga benar-benar, Bu. Soalnya Bapak aura ketampanannya masih kelihatan. Ya, Bu, kita ulas sedikit, Bu ya. Oh iya. Jadi tadi ini kan belum detail banget, Ibu. Takutnya nih penonton di rumah nanya nih. Oh iya. Yang masalah Ibu mau ngelaporin si wanita yang telah memelet si Bapak. Iya. Ini dia ini maksudnya kesalahannya ini di mana nih, Bu? Ya kesalahannya kan Boleh tadinya disebutin, nggak apa-apa disebutin ya, aja. Kesalahannya kan tadinya dia ngajaknya berteman dengan saya. Itu ibaratnya itu udah bohong sama saya ya kan. Yang keduanya minta nomor WA saya untuk berteman juga. Tapi nyatanya nggak seperti itu, bohong semua. Jadi di Facebook itu dia nge-like suami saya nge-like dia. Jadi pokoknya bener-bener bullshit lah semuanya, bohong semua gitu kan. Jadi bener-bener ngebohongin saya. Untuk apa dia berteman kalau dia menusuk saya dari belakang. Jadi itu kesalahannya. Dan kata teman saya lawyer juga memang bisa. Dan karena apa? Dia sama suami saya itu karena keadaan lagi parah-parahnya saya, kok bisa? Jadi itu yang dibikin lawyer itu bilang seperti itu. Bisa kok katanya kalau ibu mau, katanya gitu. Laporin. Tapi memang saya memang ada niat. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan sih Allah kasih saya kesabaran yang luas. Jadi saya nggak akan ngelaporin dia. Kalau suami saya bisa pegang omongannya, saya nggak akan ngelaporin dia. Gitu loh. Tapi kalau menurut saya, mohon maaf, Bu ya. Kurang cukup bukti, Bu, untuk melaporkan si pelaku ini. Ya, gitu. Suami saya udah bilang semua. Udah bilang semua kalau dia ada hubungan. Dia chatan malam-malam, pagi, siang, sore, malam saya lagi sakit. Oh, nah bukti chatannya itu mungkin kalau masih ada bisa itu jadi bukti. Iya. Tapi udah dihapus chatnya sama suami saya, dan nomornya juga kan udah ganti sekarang. Udah jadi udah benar-benar makin hilang ya bukti-buktinya. Suami saya nggak pernah nyimpen WA-nya karena memang tahu pasti dicek sama saya. Jadi dia udah hapus duluan. Tapi dia ngaku semuanya. Dan dia mau memperbaiki semuanya. Makanya saya bilang kalau kamu masih begitu, saya tetap akan laporin kamu, saya bilang. Kalau kamu punya niat masih mau sama perempuan itu, liatin aja, saya bilang. Tapi kalau kamu benar-benar udah janji sama saya, mau benar-benar nggak mau nyakitin saya lagi, oke. Saya siap nggak siap, insya Allah saya nggak akan ngelaporin ke polisi kalau suami saya benar-benar nepatin janjinya. Tapi kalau suami melengseng lagi, saya nggak akan diam lagi. Mereka mau bantu saya, teman-teman saya itu mau bantu saya. Bilang gitu, tenang aja, kalau emang lo mau kapanpun lo mau laporin, gue siap bantu, katanya. Seperti itu. Ini berarti kan ibu waktu lagi sakit-sakitnya, lagi parah-parahnya gitu kan, si bapak atau suami ibu ini ya malah kayak gitu. Dan ibu mungkin karena sudah dorongan, entah itu bisikan setan lah atau apalah kayak gitu, Bu ya, mau mengakhiri hidup dengan minum baygon gitu. Di kamar itu kan ada obat nyamuk itu yang cair itu. Udah saya buka sampai udah ke tangan-tangan bau. Tapi masih mikir lagi, Bu ya, karena ketahuan sama anak-anak saya. Saya itu selalu dijagain sama anak-anak saya. Ini ketahuan diambil. Jadi mama jangan kayak gitu, mama aku nggak mau kehilangan mama, katanya gitu. Anak-anak saya tuh pada nangis, yang laki pun nangis sesegukan, karena nggak mau ngelihat
nggak mau kehilangan saya, anak-anak itu. Oke. Tapi apa nggak kepikiran Ibu bahwa apa yang mau Ibu Sari lakukan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah gitu? Nggak kepikiran, Dan Bang. Ibu nggak mikir nih anak saya nanti Nggak kepikiran. sama siapa-siapanya gitu nggak? Nggak kepikiran. Blank. Udah bener blank pokoknya saya. Udah bener-bener rasanya pengen mati aja. Udah. Karena sakit Lengkap, yang lengkap banget. Soalnya penderitaan saya lengkap banget. Saya udah bener-bener lagi ambruk-ambruknya, lagi parah-parahnya. Suami saya seperti itu, gimana enggak? Perempuan manapun saya rasa mungkin akan down. betul. Saya juga ya mendengarnya juga sangat miris ya Bu ya, ngelihat apa namanya keadaan Bu Sari waktu itu yang benar-benar lagi down, lagi sakit parah gitu, dan butuh perhatian dari Suami. orang-orang terdekat, Iya. termasuk suami. Tapi suami malah kayak gitu. Suami itu tetap kalau nganterin tetap, nganterin ke rumah sakit tetap. Tapi kalau kayak kalau di rumah gitu, jadi kayak orang acuh aja gitu sama saya tuh. Tidur pun dibilang tidur, saya sampai saya bilang ini orang kok tidur kayak mayat ya, saya bilang itu. Udah pegang tangan di sini aja, di atas perut tangan, terus saya pegang pun dia nggak mau, pokoknya waktu itu nggak ngerti. Tapi kadang-kadang dia mau saya pegang gitu, kadang-kadang banyak kan nggak maunya. Maksudnya cuman kita ngobrol, maksud saya tuh nggak, walaupun ibaratnya nggak hubungan suami istri, maunya kan kita ngobrol, cerita-cerita gitu kan. Ya gitu Bang, cerita saya seperti itu. Ini saya mau nanyain masalah penyakit dari Bu Sari. Maaf nih Bu ya. Jadi kayaknya di sini kan ada kelebihan ya, atau ada sesuatu yang aneh nih dalam pandangan Ibu Sari. Waktu mata lagi normal, waktu dulu sebelum sakit, itu biasa-biasa aja. Biasa, tapi kadang suka melihat seperti itu. Oh, kalau yang lagi normal dulu. Tapi intensnya atau lebih seringnya ini pas nggak lihat. Pas nggak lihat. Iya. Oh. Pernah saya ngelihat kaki, dan suami saya juga pernah ngelihat kakinya doang di situ. Segini doang. Atasnya nggak ada. Suami pun pernah melihat seperti itu. Saya bilang kok kayak tadi ada siapa yang ke belakang ya Pak, ngelihat kakinya doang, betisnya doang. Itu istilahnya kayak kita lagi merem gini, tapi pandangan itu jelas. Jelas, terang banget, saya normal Bang. Makanya saya bingung. Tapi kalau ngeliat begituan bener-bener jelas banget. Di rumah sakit pun begitu. Saya melihat waktu kalau kontrol gitu ya, waktu ke WRJT, kontrol penyakit dalam, di sebelah anak saya sebelah saya, dan di depannya itu ada sosok laki-laki, rambutnya gondrong gitu, gimbal, terus mukanya kayak muka wayang kayak gitu. Gimbal? Iya, tapi rambutnya gimbal. Ya, tapi dia makan dikit ini mah acak-acakan. Terus mukanya kayak muka ini juga? Enggak, beda. Kayak muka apa ya, wayang-wayang gitu lah Bang, kayak wayang mukanya. Muka tokoh-tokoh wayangan kayak gitu. Ngeliatin anak saya senyum, dianya senyum ke anak saya, tapi anak saya kan nggak lihat. Saya bilang, kamu jangan macam-macam, saya bilang, kamu jangan ganggu anak saya bilang, saya nggak ngizinin kamu mau ganggu anak saya bilang. Terus langsung saya baca-baca, tapi dia mulai lama tuh, saya baca juga berapa kali baca ayat kursi baru hilang itu. Saya itu ngelihat zaman dulu di rumah sakit itu, memang rumah sakit yang di pusat kan gedungnya gedung lama ya. Dan itu saya ngelihat orang-orang dulu jadi pakai kebaya, terus kainnya sedengkul, begitu, rambutnya kayak dikonde gitu. Sering banget saya tuh, jadi kayak orang mondar mandir gitu loh. Tapi sewaktu mata ibu yang sekarang, mohon maaf, yang kanan kan masih belum melihat aja ya. Kalau yang kiri udah jelas. Jelas, tapi masih ada sedikit berkabut. Jadi itu kalau sekarang ini masih sering juga? Jarang. Justru itu saya bilang, Pak,
kok selama saya bisa lihat sekarang udah jarang lagi ya. Tapi kadang-kadang masih suka, tapi jarang gitu loh. Pernah waktu malam Jumat itu suami saya udah tidur, udah ngorok gitu ya. Tiba-tiba saya setel merotal, ada yang nabrak kaca kamar saya. Biasanya kan ada kaca itu yang ke arah ke kamar mandi. Nabrak. Jadi kayak hewan gitu loh. Astagfirullahaladzim, saya cari nggak ada. Jadi kayak begitu saya setel merotal itu, begitu kan biasa mau tidur saya setel merotal kan. Kalau dulu waktu saya sakit parah itu disetelin merotal, saya nggak mau kenceng-kenceng, nggak ngerti. Dulu kalau bapaknya nyetel merotal jangan kenceng-kenceng, nggak mau, pusing aku dengernya, berisik gitu. Oh, malah gitu? Iya dulu. Tapi sekarang saya setel merotal terus. Kalau nggak nyetel merotal saya malah susah tidur sekarang. Jadi rutin merotal tuh kalau mau tidur. Sampai suami saya dulu waktu suami saya masih normal itu, kamu kenapa sih mah? Tiap aku setelin merotal kok kayak gitu. Yang nggak ngerti, saya bilang rasanya berisik aja gitu, kata saya gitu. Sampai suami, jangan-jangan kamu ada setan ya, mana tahu, saya bilang. Memang waktu itu soal yang namanya kita manusia, iman kan kadang turun naik ya Bang. Kadang-kadang begitu. Jadi ya kalau lagi ya sholat ya kadang sholat gitu kan waktu itu. Nah saya bilang, ya kamu makanya, kata bapaknya, sholat lagi yang rajin katanya. Iya deh ntar, saya bilang. Sholat lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi enggak ini. Tapi enggak ada maksudnya kiriman atau apa gitu dari kalau kata saudara saya yang di sana, yang di kampung itu kiriman. Kiriman. Iya, yang kelabang itu katanya. Teteh saya bilang gini. Ya, yang kelabang nih belum cerita nih kayaknya. Udah tadi. Udah deh. Yang di luar belum ya kelabang? Enggak, di sini. Tadi udah. Saya bilang. Belum ya? Belum. Ibu tadi cerita di luar. Oh, cerita di luar. Oh iya. Jadi waktu saya kena kelabang itu, saya waktu yang pertama, pokoknya yang pertama kedua itu saya, tapi yang ketiga juga lihat, maksudnya udah bisa lihat semua gitu. Yang pertama saya di kaki, di betis, semuanya di tempat tidur semua Bang. Di awal-awal nih? Awal-awal. Pertama di kaki, di betis. Saya bilang apa ini ya? Pas dilihat, astagfirullahaladzim, kelabang saya matiin, buang. Tapi nggak saya hirauin, pikir saya kan cuma apa mungkin gitu kan. Apa emang ada kelabang naik ke kasur gitu kan, pikiran saya dulu nggak ada pikiran macam-macam. Terus yang kedua lagi aneh, tiba-tiba saya kan tidur sama cucu saya ya, ini kepala cucu saya lah, ini tangan saya begini, ini di sini nih Bang, sedang kelabangnya ya, hampir besar gitu kan. Saya kaget, astagfirullahaladzim, saya matiin lagi, saya buang lagi. Dah itu pun saya belum ada kepikiran macam-macam yang kedua. Nah yang ketiganya baru tuh saya, karena apa, di selangkangan saya udah gitu paling gede, hampir deket ke selangkangan. Saya bingung kan, tidur saya miring, kok ada apa ya, uget gitu kan. Saya bilang kaget, saya bangun begitu, astagfirullahaladzim, saya langsung ambil, saya lemparin ke sini. Itu dari situ saya bilang, ini apa ya, kok bisa, saya bilang jangan-jangan ini kiriman. Saya dilihatlah di Google tentang kelabang itu. Nah kiriman atau jelmaan set jin gitu ya. Tetapi saya tanya ke saudara saya di kampung itu, katanya oh iya Bu, katanya itu mah kiriman. Ke saya itu teh, oh iya teh itu mah kiriman. Udah katanya jangan dipikirin, tenang aja katanya, nanti di sini juga dibantu kok, nggak diem aja. Saudara saya itu yang di kampung itu, om saya itu, alhamdulillah sampai sekarang pun kita masih komunikasi. Ya, wah, epic banget nih pengalaman. Iya. Bu Sari. Iya Bang. Jadi dari hampir ditinggal suami, pergi, nikah lah kayak gitu. Iya. Ya alhamdulillahnya Bu ya, sekarang udah hubungan sudah baik-baik saja gitu kan. Kita juga doakan nanti, dan buat teman-teman juga di rumah, doakan juga Bu Sari agar penyakitnya segera diangkat dan harmoni selalu dengan suaminya. Ya.
Oke, Bu Sari, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah, teman-teman di rumah. Oh iya, jadi kalau bisa ya, kalau seumpamanya udah jadi mantan itu, jadi mendingan nggak usah berteman lagi deh. Jangan coba-coba berteman lagi dah, bikin penyakit. Kalau memang dia punya suami, tapi walaupun punya suami biasanya kalau udah ketemu itu kan masih ada rasa tetap kan. Ya, Jadi kalau bisa mah jauhinlah mantan gitu. Dan buat yang bikin saya kemarin-kemarin mungkin yang neror saya seperti itu, yang mudah-mudahan kamu berkaca sama diri kamu sendiri. Perbuatan kamu itu nggak ada pantas-pantasnya, dan kamu udah termasuk orang musyrik, dan itu nggak diampuni sama Allah. betul. Mudah-mudahan kamu bisa berubah jadi orang yang baik. Terima kasih Bu Sari. Iya. Nah, Backpackers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Ibu Sari. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Buat kalian yang punya pengalaman mistis yang menarik untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui WhatsApp di nomor 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sari, Waalaikumsalam terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih.